Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Trinita Priscilia Barung dengan NIM 20221064. Saat ini saya akan menjelaskan apa itu permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu supply atau yang biasa disebut sebagai permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Dalam ilmu ekonomi sendiri, sebuah permintaan akan suatu barang akan meningkat jika harganya turun dengan syarat faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain harga dianggap tidak berubah. Kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan tersebut yang dituangkan ke dalam gambar untuk memudahkan pemahamannya. Pengertian dari kurva permintaan sendiri merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen. Kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar kompetitif. Nah, gambar ini merupakan grafik dari kurva permintaan. Garis horizontal merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau disebut Q, yaitu quantity. Garis vertikal merupakan garis yang menunjukkan harga barang atau P, yaitu price. Sedangkan garis permintaan yang ditarik dari atas menuju ke bawah karena semakin murah harganya, maka semakin banyak permintaannya. Nah, teman-teman, setelah memahami apa itu permintaan dan apa itu kurva permintaan, ternyata kurva ini bisa mengalami pergerakan dan pergeseran dalam teorinya loh. Pergeseran kurva permintaan adalah kondisi perubahan jumlah barang yang diminta, meskipun harga yang berlaku tetap atau tidak berubah. Pergerakan tersebut akan memberikan dampak perubahan pada hubungan akan permintaan suatu barang atau jasa. Pergerakan ini terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri. Contohnya seperti yang tergambar pada infografik di bawah ini. Di saat harga produk adalah Rp30, jumlah permintaan konsumen sebanyak 50 unit. Lalu kemudian harga produk mengalami kenaikan menjadi Rp40. Jumlah permintaan barang turun menjadi 30 unit. Pada saat harga barang turun lagi menjadi Rp20, maka permintaan barang meningkat menjadi 70 unit. Ini adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kurva permintaan. Faktor yang pertama adalah penetapan suatu harga produk. Harga produk yang mengalami penurunan atau kenaikan biasanya memiliki dampak terhadap kurva permintaan. Di sini bisa kita lihat bahwa harga produk mempengaruhi cara konsumen dalam membelanjakan barangnya. Bila harga produk semakin tinggi, biasanya permintaan konsumen pun semakin rendah atau turun. Faktor yang kedua adalah pendapatan konsumen. Pendapatan yang dihasilkan konsumen juga mempengaruhi kurva permintaan. Ketika pendapatan konsumen tinggi, mereka lebih bersedia membayar produk yang dibutuhkan dengan harga yang tinggi. Sementara itu, konsumen yang berpenghasilan rendah tidak akan mau atau tidak mampu membayar harga produk yang tinggi. Faktor yang ketiga adalah harga produk kompetitor. Harga pesaing juga dapat berdampak pada permintaan suatu barang. Penting halnya perusahaan untuk menganalisis harga produk yang sama dari kompetitor sebelum perusahaan menetapkan harga produknya. Biasanya, jika harga produk yang sama milik kompetitor lebih rendah dan tetap mendapatkan profit, dampaknya permintaan konsumen akan barang tersebut menjadi meningkat. Kemudian faktor yang keempat adalah minat konsumen. Minat dari konsumen juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Preferensi konsumen dapat berubah karena tren baru, inovasi produk baru, dan lain-lain. Sehingga produk yang sama tidak menarik lagi di pasar. Faktor yang terakhir adalah ekspektasi konsumen.
Harapan dari konsumen bisa mempengaruhi perubahan kurva permintaan loh teman-teman. Ekspektasi menyebabkan adanya peningkatan atau penurunan permintaan barang secara tiba-tiba. Nah, materi kedua yang akan saya jelaskan adalah penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Kurva penawaran sendiri adalah kebalikan dari kurva permintaan. Pengertian dari kurva penawaran adalah kurva untuk menggambarkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan produsen dengan harga barang di pasaran dalam periode tertentu. Kurva penawaran dibuat berdasarkan data asli mengenai keterkaitan harga dengan jumlah penawaran yang tercantum dalam tabel penawaran. Seperti halnya kurva permintaan, kurva penawaran juga bisa bergerak dan bergeser. Kurva akan bergerak akibat perubahan harga barang itu sendiri. Sebagai contoh, dapat dilihat pada gambar. Dapat diketahui bahwa pada awalnya kurva penawaran adalah berada pada titik SS. Titik A menggambarkan pada waktu harga adalah P1 dan jumlah barang yang ditawarkan adalah Q1. Saat harga turun menjadi P2, hubungan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan bergerak ke titik A2. Nah, ini adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran. Yang pertama adalah faktor harga input atau faktor-faktor produksi. Pembayaran kepada faktor-faktor produksi berhubungan dengan penentuan beban biaya produksi, misalnya upah tenaga kerja. Jika upah tenaga kerja meningkat, jumlah barang yang ditawarkan dapat berkurang, lalu kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Sementara itu, jika upah tenaga kerja menurun, jumlah barang yang ditawarkan dapat meningkat, kemudian kurva penawaran bergeser ke kanan. Faktor yang kedua adalah pajak. Jika pajak naik, jumlah barang yang ditawarkan akan menurun, lalu kurva penawaran barang yang diminta pun akan bergeser ke kiri. Sedangkan jika pajak turun, jumlah barang yang ditawarkan naik, kurva penawaran barang yang diminta pun akan bergeser ke kanan. Faktor yang ketiga adalah tingkat teknologi. Jika tingkat teknologi yang digunakan canggih, jumlah barang yang ditawarkan tinggi. Kemudian, kurva penawaran barang akan bergeser ke kanan. Sementara itu, bila tingkat teknologi yang digunakan rendah, jumlah barang yang ditawarkan akan rendah, lalu kurva penawaran barang pun akan bergeser ke kiri. Nah, teman-teman, setelah mengetahui tentang permintaan dan penawaran, serta kurva permintaan dan kurva penawaran, saya akan menjelaskan apa itu keseimbangan dalam ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi sendiri, equilibrium atau yang biasa disebut keseimbangan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan. Berikut adalah langkah-langkah dalam menganalisis perubahan keseimbangan dalam ilmu ekonomi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa harga terjadi di pasar saat permintaan sama dengan penawaran. Dengan pemahaman seperti itu, produksi dan pertukaran akan terjadi apabila pada tingkat harga tertentu, kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Nah, tingkat harga tertentu tersebut dikenal sebagai harga keseimbangan, sedangkan kuantitas permintaan dan kuantitas penawaran yang sesuai dengan harga tersebut disebut kuantitas keseimbangan. Kalau begitu, keseimbangan kuantitas terjadi apabila pada harga keseimbangan jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, atau dengan kata lain, harga keseimbangan akan diperoleh pada saat kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Kira-kira kapankah keseimbangan tidak dapat dicapai? Keseimbangan tidak dapat tercapai yang pertama, apabila salah satu atau kedua variabel berubah. Yang kedua, apabila terjadi perubahan asumsi, baik pada sisi permintaan atau pada sisi penawaran atau pada kedua-duanya.
Nah, teman-teman, mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi. Terima kasih.